Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 30 Maret 2025, pekan keempat Prapaskah tahun C. Bacaan dibawakan oleh Maria Andrea Thea dan Renata Putri. Mazmur dilantunkan oleh Benediktus Joshua dan renungan ditulis oleh Erna Kusuma. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami, pada hari Minggu Prapaskah keempat ini, kami datang menghadap-Mu dengan hati yang rindu untuk kembali ke pelukan-Mu. Bukalah hati kami untuk memahami kedalaman cinta-Mu, agar dalam masa pertobatan ini, kami sungguh-sungguh mau kembali, bukan hanya secara lahiriah, tetapi juga dengan hati yang baru. Berikanlah kami rahmat untuk mendengarkan sabda-Mu dengan penuh kerinduan, dan semoga sabda itu menjadi pelita bagi langkah kami yang kadang ragu untuk pulang. Bimbinglah kami ya Tuhan dalam renungan ini, agar kami mengalami kembali kehangatan rumah-Mu dan kasih-Mu yang memuliakan. Amin. Bacaan dari Kitab Yosua, bab 5, ayat 9a, ayat 10 sampai 12. Sekali peristiwa, setelah Yosua selesai menyunatkan seluruh bangsa, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Pada hari ini telah kuhapuskan celah Mesir daripadamu." Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Pada keesokan harinya, setelah mereka makan hasil negeri itu, mana tidak turun lagi. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Demikianlah sabda Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Kecaplah dan lihatlah
tunjukkanlah pandangan-Mu kepadanya, maka muka-Mu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 5 ayat 17 sampai 21. Saudara-saudara, siapa saja yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, dan sungguh, yang baru sudah datang. Semuanya ini datang dari Allah yang telah mendamaikan kita dengan dirinya, dengan perantaraan Kristus, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya lewat Kristus, tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 15 ayat 1-3, dilanjutkan ayat 11-32. Sekali peristiwa, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada bapaknya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku. Lalu bapaknya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya.
Setelah dihabiskan semua harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang warga di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun memberikan sesuatu kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, bapanya telah melihat dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapa itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepada bapanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi bapa itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari pakaian yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelihlah, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Lalu mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu gemuk, karena ia mendapatkan kembali anak itu dalam keadaan sehat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu bapaknya keluar dan membujuk dia. Tetapi ia menjawab bapaknya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani engkau, dan belum pernah aku melanggar perintahmu. Tetapi kepadaku belum pernah engkau memberikan seekor anak kambing pun untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anakmu yang telah memboroskan harta kekayaanmu bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka engkau menyembelih anak lembu gemuk itu untuk dia." Kata bapaknya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah sabda Tuhan. Kerinduan yang tak pernah padam. Renungan dibawakan oleh Erna Kusuma. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada kisah yang sangat menggetarkan hati dalam Injil hari ini, yaitu perumpamaan tentang seorang ayah dan dua anak laki-lakinya. Tetapi izinkanlah saya sebagai seorang ibu
membacanya dari hati seorang ibu yang setiap hari menanti anak-anaknya untuk pulang. Bukan hanya pulang secara fisik, tetapi juga pulang secara batin, menyempatkan diri untuk duduk bersama, berbagi cerita, memeluk, dan menikmati momen sederhana yang sering kali hilang di telan kesibukan masing-masing. Kita tentunya tahu setelah anak-anak dewasa, mereka punya kehidupan masing-masing, pekerjaan yang menuntut tanggung jawab dalam keluarga mereka sendiri. Maka seorang ibu belajar untuk tidak menuntut. Ia hanya bisa berharap dan berdoa. Seperti Bunda Maria yang menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Begitulah seorang ibu bekerja, diam, mendoakan, menanti dalam kasih. Dalam bacaan Injil, kita melihat kerinduan seorang ayah yang tiap hari menanti anak bungsunya yang pergi jauh untuk pulang. Tapi tahukah kita bahwa di balik figur ayah itu bisa jadi berdiri pula seorang ibu yang diam-diam menyiapkan pakaian bersih, menyiapkan makanan favoritnya, dan tak pernah berhenti menengadah kepada Tuhan, memohon keselamatan anaknya. Seorang ibu yang tetap menjaga rumah tetap hangat seandainya anak-anaknya pulang pada suatu hari nanti. Hari ini Allah Bapa digambarkan seperti orang tua yang hatinya begitu luas dan penuh pengampunan. Lewat Paulus kita diingatkan bahwa dalam Kristus kita telah menjadi ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, tidak ada dosa yang terlalu besar bagi Allah untuk diampuni, tidak ada luka yang tidak bisa Ia pulihkan. Dan melalui kisah perjumpaan anak bungsu dengan sang ayah, kita melihat betapa pertobatan yang tulus akan disambut dengan sukacita surgawi. Ia telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Injil Lukas bab 15 ayat 32. Bagaimana dengan si sulung? Ia tidak pernah pergi, ia selalu di rumah, tetapi hatinya menjauh. Ia menuntut keadilan, merasa tidak diperhatikan. Inilah juga kenyataan hidup dalam keluarga. Kadang yang tinggal di dekat kita justru yang hatinya makin jauh. Para ibu tentu bisa merasakannya. Maka renungan ini bukan hanya undangan untuk yang pergi jauh agar pulang, tetapi juga untuk yang di rumah agar bersedia membuka hati. Agar kasih tidak hanya jadi rutinitas, tapi benar-benar dirasakan dan dibagikan. Sebagai seorang ibu, saya tahu betapa bahagianya ketika semua anak bisa pulang, berkumpul, duduk bersama di meja makan, meski hanya sebentar. Bukan karena masakannya yang enak, tetapi karena kasih itulah yang menyatukan. Seperti umat Israel yang akhirnya bisa makan hasil tanah mereka sendiri di tanah yang dijanjikan. Yohanes bab 5 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Demikianlah kita sebagai keluarga dipanggil untuk menikmati buah tanah, kasih dan pengampunan yang menjadi berkat nyata dari Tuhan. Maka kepada para anak yang masih jauh, pulanglah. Ibumu menantimu bukan untuk menuntut penjelasan, tetapi hanya ingin memelukmu. Dan kepada para anak yang di rumah, bukalah hatimu. Mungkin sudah lama kasih itu dingin tanpa engkau sadari. Karena seorang ibu, seperti Allah sendiri, tidak pernah lelah berharap, tidak pernah berhenti mengasihi. Amin. Marilah kita berdoa bersama untuk menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabdamu hari ini yang kembali mengingatkan kami akan kerinduanmu yang tak pernah berhenti. Engkau adalah Bapa kami yang selalu terbuka untuk memeluk kami kembali, meski kami sering menjauh darimu dan bahkan melukaimu.
Berilah kami hati yang lembut seperti hati seorang ibu, agar kami mampu mengampuni dan merangkul sesama, terutama dengan keluarga kami sendiri. Jadikan kami anak-anak yang tahu diri, tahu arah pulang, dan tahu bersyukur atas kasih yang Kau limpahkan setiap hari. Dalam masa Prapaskah ini, semoga kami sungguh-sungguh bertobat, mengambil waktu untuk pulang sejenak dan tinggal bersamamu dalam keheningan doa dan kehangatan cinta. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.